Ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, kali ini aku mau sharing tentang kejadian yang baru kemarin terjadi. Ya, bikin deg-degan sih sebenarnya buat aku sama papanya anak-anak. Jadi nanti aku akan berikan cerita yang cukup detail di sini. Kalau mungkin singkat cerita atau pendeknya gitu udah aku share di Instagramku juga. Jadi teman-teman yang udah lihat di akun IG bisa mampir ke sini buat tahu detailnya itu seperti apa kejadiannya gitu. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai habis dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Hari Minggu kemarin di tanggal 23 Juli itu kebetulan aku memang ada agak padat jadwalnya. Pagi kami ada serangkaian mulai kegiatan 17-an di kompleknya Eyang. Kemudian sore akhirnya jam 3 jam 4-an itu aku ada jadwal visit ke hotel untuk bikin konten di sana. Akhirnya waktu itu aku ajak Joan. Karena udah selesai dan masih ada cukup waktu, akhirnya kita berdua, aku sama Joan itu lanjut ke gereja di Gonokusuman. Terus habis itu Joannya lapar minta makan, selesai gereja ya udah akhirnya kita makan. Maunya sih cuma dibungkus ya, tapi ternyata Joannya minta dimakan di sana. Ya udahlah kita makan di sana gitu. Itu masih di Seafood Pak Jenggot, itu di depan Bethesda samping BCA. Arah ke SMA 9 ke sana. Udah di WA sih sama papahnya kalau Levi tuh muntah-muntah gitu habis makan katanya. Jadi aku mikirnya, oh ya kadang dia kalau kekenyangan atau mungkin karena posisinya dia lagi batuk kan, kalau batuk-batuk gitu dia bisa muntah gitu, karena memang beberapa kali pernah seperti itu. Ya udah gitu, oh oke. Aku pikir gitu, pas lagi makan tiba-tiba ditelepon di WA, nih di mana aku belum balik gitu. Ya bilang dong, Joannya lapar, minta makan di sini gitu. Terus akhirnya karena kok kayaknya papanya gagal panik ya gitu, ya udahlah pulang aja gitu. Karena ya itu tadi, aku sudah beberapa kali menangani Levi yang muntah habis kekenyangan makan, atau dia yang lagi batuk, kondisinya batuk-batuk terus muntah, itu aku sudah pernah mengalami. Jadi aku pikir ya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin papanya Joan belum pernah ketemu yang kayak gitu, jadi panik, sedangkan aku masih bisa terhandle, masih oke, masih kalem, masih santai. Joan belum selesai makan, baru makan berapa sop, akhirnya aku minta bungkus pulang. Kita sampai rumah udah langsung dibilang gitu. Terus lihat Levinya juga cuman senyum, maksudnya tidak seceria sebelumnya sih gitu. Aku gendong terus, oh yaudah yuk Nen gitu, Mimi Nen muntah, bukan gumoh tuh enggak, tapi bener-bener muntah cairan gitu loh, gitu. Oke. Mungkin dia masih nggak enak gitu kan perutnya habis muntah, terus aku nenenin gitu, dia penuh ASI. Udah aku coba lagi, udah tenang. Habis itu dia mau apa sih, nyemil apa kemarin tuh apa gitu, tapi dia minta ke kamar, dia udah nunjuk kamar gitu. Oh ya aku pikir dia mau bubuk lagi kan, oh pengen bubuk, udah capek ini kayaknya. Ya udah Nen keluar lagi, terus oh oke, kayaknya udah harus siap-siap gitu kan. Ya udah aku sambil udah mikir nih, udah planning, aduh bu kupingnya Levi itu kan Sabtunya itu habis imunisasi kan, itu masih di rumah Jakal, sedangkan aku posisinya di rumah Purwo, nggak kebawa. Maksudnya aku mikirnya tuh ini kalau misalnya akhirnya nanti aku memutuskan untuk bawa ke rumah sakit, jadi keputusannya itu di aku, bukan di papahnya. Itu aku harus kemana gitu kan, harus mikir nih, kayaknya kalau mau cari yang terdekat ya ada, cuman nggak ada datanya apa-apa gitu loh. Buku pinnya nggak di sini. Ya udah akhirnya mau nggak mau ke Bethesda gitu kan, yang di sana ada rekam medisnya Levi gitu. Pas udah lagi santai lagi menit, tiba-tiba Levi muntah lagi. Itu udah cairan warna kuning gitu. Aku langsung bilang, Beb, rumah sakit. Udah langsung kita udah siapin ini barang-barangnya Levi udah siap. Pokoknya ya kalau udah mau mondok ya udah nggak apa-apa gitu, udah siap gitu. Akhirnya berangkatlah gitu kita ke rumah sakit. Di jalan tuh udah
papahnya udah ngebut sana sini gini. Karena ya karena dia kan dari awal dia Levi muntah gitu, yang ketemu yang nemuin si papahnya gitu, bukan aku kan. Jadi dia tahu Levi muntahnya kayak gimana sampai yang terakhir itu. Jadi dia lebih panik gitu. Terus pokoknya harus segera gitu. Dia masih nawarin mau ke Hermina aja nggak yang lebih dekat. Aku bilang enggak, aku maunya ke Bethesda karena yang ada recordnya di sana, ada apa-apanya Levi biasanya kan di sana. Ini kita nggak punya apa-apa gitu. Levi datang lagi harus kayak dari nol gitu loh, rumah sakitnya harus nge-track dia lagi gitu. Mendingan dah ke Bethesda aja, nggak apa, agak jauhan, yang penting recordnya dia ada semua. Jadi nanti penanganan apa-apanya, kalau mau lihat rekam medisnya kan yang udah pernah dijalani sama dia, obatnya pernah apa aja kan ada di sana gitu. Jadi kondisinya aku pikirnya memang dia udah, Levi ini nggak enak badan dari hari Sabtu. Jadi papahnya sama Eyang karena mikirnya mungkin karena dia kecapean, ikut kegiatan. Karena memang dia ikut kegiatan gitu kan. Pagi nggak mau sarapan, nggak mau makan berat, nggak mau. Dia cuma waktu itu makan di acara itu, makan semangka, makan kacang, kayak gitu dia makan. Terus siangnya dikasih kentang, cuman kentangnya bener-bener french fries itu loh. Biasanya kan anak-anak sangat ini ya, penyelamat ya. Penyelamatnya itu kan french friesnya. Nah itu dia cuma beberapa potong. Aku bilang, oh ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Sabtunya pun dia susah, padahal menunya itu adalah menu yang beberapa dulu gitu kan yang pernah aku kasih, dia tuh suka banget gitu. Makanya nih anak kayaknya lagi memang nggak pengen makan gitu. Jadi aku mikirnya tuh memang udah dari sebelumnya badan dia tuh nggak enak, maksudnya perutnya nggak enak atau gimana. Sedangkan mikirnya itu. Terus akhirnya kita masuk, sampailah IGD. Akhirnya dicek, untungnya nggak ada demam sih, dia waktu itu nggak ada demam. Jadi memang muntahnya akhirnya dikasihnya obat antimual muntah, udah dikasih sirup, udah bisa minum. Dan itu so excited sekali karena Levi-nya suka sama obatnya sampai harus kita sembunyiin gitu. Jadi pas aku kasih dia nggak mau, jadi dia pegang sendiri sendok obatnya, terus aku kasih dikit, dia minum, nyem mau, terus minta lagi gitu. Nah pas udah selesai takarannya dia jatah minum, itu tuh dia minta lagi tuh. Jadi memang waktu itu langsung aku sembunyiin tuh obatnya. Udah habis itu suruh nunggu nih 30 menitan. Ya nanti tunggu sini dulu ya setengah jam, nanti kalau emang udah nggak ada muntah boleh pulang gitu. Oh ya udah nih setengah jam lebih nih. Terus aku nanya, boleh nggak ya dok kalau misalnya nenen, karena dia udah liar gitu loh, udah ngantuk. Terus udah minta terus nyenye gitu. Ya udah nenen kan. Wah, selesai nenen kupikir merem dong. Ternyata keluar semuanya langsung. Dokter bilang, oh ya udah infus aja. Ini berarti cairan, maksudnya ASI aja dikeluarin sama dia, berarti memang perutnya nolak gitu loh, nggak ada yang bisa masuk, harus pakai cairan infus. Aku langsung aduh, Levi itu berbeda sama Joan ya, agak sedikit berbeda sama, ya nggak sih, ya beda lah ya. Levi itu baru mau ditimbang aja udah ngebrontak, apa kabar dunia kan mau diinfus, bener deh. Di IGD berapa lama coba kanan kiri gagal. Terus akhirnya perawatnya bilang yaudah yuk nanti di ruangan aja, langsung ke ruangan aja, mungkin lebih enak tempatnya di sana, sekalian minta bantuan sama perawat ruangan gitu. Ya udah akhirnya ke ruangan itu, ada ruang tindakan gitu, dia di situ, dia di bedong bener-bener sisain tangannya satu gitu buat dicari infusnya. Nah entah apalagi yang terjadi di sana, aku sama bapaknya nunggu di kamar. Akhirnya Levi itu masuk di kamar jam 12:30 malam. 12:30 malam hari Senin itu kan masuk 12:30 malam. Habis itu akhirnya infusnya dipasang di kiri, di tangan kirinya dia. Tangan kanan udah ada plester, percobaan gagal. Kakinya juga ada plester, itu udah percobaan gagal juga. Terus akhirnya dia udah habis, matanya bengep gitu, udah habis nangis gitu, jejeritan. Akhirnya bobo. Bobo itu aku udah bersyukur banget karena dia nggak muntah. Jadi emang udah ada obatnya dimasukin di infusnya itu kan untuk anti mual muntahnya, udah oke. Di hari Senin dokter visit, nanya demam nggak, terus diceritain lagi kayak gimana. Kita udah ceritain, habis itu ditunggu dulu ya gitu. Soalnya lagi banyak kasus muntah, diare sama anak-anak gitu. Ya yang pertama keluar adalah muntahnya, tapi nanti bisa aja habis itu diarenya. Dokternya pergi siang-siang, udah ditinggal papahnya kerja, tiba-tiba langsung wah
diare banyak, udah banyak berkali-kali, itu udah nembus di celananya berapa, nembus di perlak, di spray, aduh. Jadi aku tuh, jadi kalau sendiri, bener-bener sendiri kan, cuman berdua sama Levi doang tuh udah yang oke, mari kita nikmatin, langsung mikir gimana caranya biar efektif, efisien gitu kan. Nggak menyebar kemana-mana ini pupnya yang apa, encer gitu. Terus dilihat, kebetulan habis itu perawat datang minta sampel, langsung bilang untung langsung set gitu diambil lah itu pupnya dari diapersnya kan, udah dibawa untuk cek lab. Jadi sebenarnya kalau untuk sama Levinya nggak apa-apa gitu loh. Masalahnya adalah Levi ini lagi sakit tapi tidak seperti sakit gitu. Kalau yang waktu malamnya, hari Minggu malamnya, itu dia muntah-muntah gitu, bener-bener yang lemas, cuman tengok. Tapi paginya pas bangun itu dia udah nggak mual muntah kan, kemudian udah ada pengganti cairan, berarti kan dia udah kondisinya udah baik nih, udah nggak dehidrasi mungkin ya. Itu tuh bener-bener kayak Levi biasa aja gitu, kesana kesini, belum lagi ininya ditarik-tarik. Itu pagi itu habis sebelum dokter visit itu udah dibenerin lagi, jadi jarumnya geser atau gimana nggak ngerti, pokoknya perbannya itu udah pas dia masuk 1:30 malam itu bersih. Tiba-tiba papahnya bilang, kok kayaknya ada merah-merah. Bener, ternyata di perbannya ada darahnya. Wah, itu udah rusak tuh, dibenerin, wah jejeritan lagi. Dokter visit beberapa saat kemudian, macet, darahnya udah turun, dibenerin lagi tuh selangnya gitu. Jadi kan dia gemes kan sama si selang kan, belum lagi dia turun jalan ke sana ke sini padahal ada infus. Otomatis apa, akunya yang harus ngegeret ini tiang infus gitu. Jadi kayak Levinya tuh biasa aja, cuma diare doang gitu loh. Diare doang, jadi bukan Levi yang sakit, lemes, lemah, letih gitu, enggak, biasa seperti biasa, bedanya cuma diare doang dan nggak mau makan. Jadi selama hari Senin itu seharian dia nggak ada makanan berat, benar-benar yang masuk tuh cuma ASI doang. Kita sampai tawarin makanan-makanan, minuman-minuman yang dia suka, itu enggak, dia nggak mau. Buah, dia jadi didapat makanan itu kan, dia cuma nunjuk, yang ditunjuk adalah buah. Makanan yang lain dia nggak mau dipaksa seperti apapun dia nggak mau. Sama dokter juga jangan dipaksa dulu, anaknya nggak enak soalnya, nggak enak badan, udah biarin aja. Ya udahlah, kita memang harus mengikhlaskan ketika anaknya lagi sakit. Ya udah, jangan dipaksa. Kayak kita sakit juga kan agak-agak nggak enak juga ya kalau mau makan. Itu buah aja biasanya apel dia bisa habis 1 atau setengah, itu paling cuma 2-3 potong doang kecil-kecil gitu. Habis itu nggak mau. Pisang juga cuma 2 gigi itu udah seharian. Habis itu dapatlah obat untuk batuknya. Kita minta obat batuk juga karena setelah dia nggak muntah, hari Senin itu dia cuma diare aja, bener-bener nggak ada muntah. Dia muntahnya itu kalau batuk, jadi habis Senin sih lebih tepatnya. Dia kalau habis Senin, habis itu dia batuk kayak susah ngeluarin dahaknya, habis itu dia malah keluar muntahnya banyak gitu, bukan gumoh, muntah bener-bener yang cairan, air dan lain-lain tuh keluar gitu. Ya udah, habis itu akhirnya di hari Selasanya kita coba, dia mau untuk obatnya dikit-dikit. Terus habis itu untuk dapatnya Atarok, dia dapat Atarok. Kemudian habis itu untuk diarenya dia dapat Lactobi, itu juga harus disempilin di makanan, dia akhirnya bisa masuk, kalau nggak bisa masuk. Terus habis itu karena masih diare, jadi masih harus ditunggu. Kita tanyakan, dok kira-kira berapa hari untuk up. Jadi itu sebentar, Selasa, dokter kan visitnya pagi ya, itu Selasa pagi udah dapat hasilnya kalau ternyata di pupnya Levi itu ditemukan positif bakteri amuba, bakteri sama amuba, jadi disentri. Jadi sudah diagnosanya udah pasti adalah disentri, jadi memang harus nanti akan diberikan anti amuba yang beberapa hari gitu loh minumnya, terapinya. Terus akhirnya kita tanya, dok kira-kira berapa hari nih kita nginepnya. Dokter bilang kalau
Kalau udah 3 kali ya, 3 kali sehari pupnya, walaupun diare, ya wes nggak apa-apa, pulang boleh pulang. Tapi kalau misalnya ternyata belum, masih ditahan di sini dulu. Ya udah, kita udah, oh oke, berarti udah ada perbaikan nih. Maksudnya kalau udah ketemu si penyebabnya, terus dapat obatnya, aku yakin tuh akan segera membaik gitu. Karena emang ini kalau misalnya belum dimasukin sama si antibiotik, anti amubanya, karena emang kelihatan dari pupnya pertama, wah ini kayak infeksi nih gitu. Itu masih belum penanganannya belum tepat, masih untuk menduga-duga kan. Pas diagnosanya udah pasti, baru oke gitu, dapat terapi ini oke, berarti ini cepat nanti membaiknya. Oke, akhirnya udah dicoba-coba lagi, ya tetap perjuangan untuk ngasih dia minum obatnya ini. Prioritas adalah si anti amubanya itu. Habis itu siangan gitu dilepas, akhirnya infusnya dilepas gitu, karena memang aku bilang ya, oh udah dok, ini udah, dia udah mau makan Selasa pagi itu, dia udah mau makan beberapa suap, sirup juga udah bisa masuk, jadi sama dokter dikasih obatnya sirup, dan kemudian infusnya dilepas. Yang happy siapa? Mama tentunya. Jadi pas infusnya udah bisa dilepas itu aku tuh seneng bangetnya. Kenapa? Karena Levi aktif sekali. Sungguh aku sampai bilang ke papanya anak-anak, aku bilang aku butuh pergantian shift deh gitu. Karena capeknya tuh ngikutin Levi, iniin selangnya dia gitu kan, kadang ngegubet badannya, ngegubet lehernya, ngegubet kakinya, belum lagi tiba-tiba berhenti panggil lagi perawat gitu kan. Pas sudah dilepas, I'm happy. Udah gak ada keribetan lagi tuh sama si selang-selang infus itu. Jadi pas dilepas pun Levinya kayaknya udah terbiasa ya sama perawat yang keluar masuk, jadi dia lebih tenang. Jadi pas dilepas tuh dia bener-bener cuman ngeliatin gitu doang, udah gak yang jejeritan apa-apa tuh, enggak gitu. Nah pas sudah dilepas infusnya udah makin menjadi-jadi, dia udah kesana wush manjat ini manjat itu, dan dia tahu ada tempat bermain kan. Itu salah satu tempat yang bisa menyelamatkanku, ngasih obat ke dia gitu. Jadi dibawa ke sana, diminumin obatnya gitu. Itu dia tenang di sana karena tempat mainan. Ada tempat mainan di bangsal anak itu. Tapi ya jadi dia tiap bangun itu udah nunjukin pintu, pengen main gitu, jalan-jalan kayak gitu. Jadi kegiatan kami berdua adalah makan, tidur, nonton TV, main di bangsa, keliling-keliling, jalan berdua gitu kan. Akhirnya di hari Rabu, karena memang kondisinya udah membaiknya masih diare, sampai sekarang juga masih diare, cuman udah nggak sering gitu. Jadi yang sampai 8 kali berapa kali itu yang hari Selasa, Rabu itu udah selama bubuk malam dia udah nggak diare, terus pagi sekali, terus siang sekali, jadi udah berkurang waktunya gitu. Jadi akhirnya boleh pulang, kita pulang deh, happy gitu. Nah sesungguhnya aku mau menyampaikan bahwa bukan disembunyikan, tidak gitu, cuma gini kondisinya. Kondisinya itu aku tuh lagi batuk pilek berat, dan itu hari Sabtu pagi itu suaraku hilang gitu, dan bener-bener kayak nggak ada suara, harus jaga suara, maksudnya bukan jaga suara, harus mengurangi bicara, karena sekalinya ngomong itu bisa batuk sampai Joan aja aku bilang, Jo mama lagi sakit, mama lagi batuk, mama nggak bisa bicara sama Joan. Jadi kalau Joan, mama marah sama Joan, mama udah gak mau bicara sama Joan. Kayak gitu, sampai kayak gitu karena batuk-batuk sampai yang pusing gitu loh. Dan itu juga aku pusing banget. Maksudnya dari beberapa hari tuh aku lagi flu berat gitu. Jadi pas sama Levi tuh di rumah sakit langsung, aduh pas dibuka tas itu, kantong obatku itu ketinggalan di rumah. Karena seingatku memang dikeluarin sama Levi atau Joan waktu itu buat mainan gitu. Terus untungnya adalah kan biasanya aku pakai Intunal Forte yang kuning itu kan, terus adalah penggantinya di Bethesda itu ya Kaflu. Nah akhirnya aku minta tolong temanku yang di farmasi buat beliin gitu, karena ternyata
awalnya aku pikir sempet ya turun ke farmasi rawat jalan buat beli sendiri, ternyata nggak sempet. Akhirnya aku minta temanku terus dibantuin buat ke kamar nganterin obatnya, akhirnya aku bisa minum dan akhirnya aku lebih membaik gitu kata dia. Dia datang pagi tuh dia bener-bener lihat kondisiku yang udah suaranya acak adul, sentrap-sentrup, hajing-hajing, udah gitulah. Terus agak-agak sorean, siangan sore gitu datang tuh dia bilang, "Yum, suaramu sih apa mendingan, udah mendingan," gitu kan. Oh iya iya iya, karena memang kacau banget gitu. Makanya aku ceritanya pun cuma sama orang-orang yang memang aku perlukan. Maksudnya aku perlukan itu karena ada kerjaan. Itu jelas kalau ada kerjaan sampai bilang, "Aku slow respon ya, aku nggak bisa jawab dulu ya, ini gini-gini. Soalnya Levi lagi di rumah sakit, gini-gini. Jadi kalau ada apa-apa, aku belum bisa karena aku harus stay di rumah sakit kan berdua gitu." Aku aja sampai pengen apa sih? GoFood gitu, Shopee Food apa gitu, terus mikir gimana cara aku ngambilnya, kan mereka nggak bisa naik gitu. Ya wes lah gitu. Jadi ya udah makanan yang ada di situ aja, nggak nitipnya juga nitip ke papanya aja kalau pas lagi ke rumah sakit sorean malam gitu kan, dia baru ke rumah sakit, ya udah nitip-nitip itu aja gitu. Terus makanannya Levi itu kan nggak dimakan, ya aku yang makan gitu. Jadi mamahnya makan 3 kali sehari makanan bergizi gitu. Terus habis itu mikirnya kan aku lagi pusing banget, jadi aku tahu banyak banget yang sayang sama Levi. Jadi kalau misalnya nih aku posting sekali itu yang menanyakan kabarnya Levi itu pasti banyak banget gitu. Dan itu aku aja sudah mengurangi intensitas untuk megang HP selama aku gliyeng-gliyeng gitu. Nah, aku pikirnya, dan aku kebetulan masih ada kerjaan untuk ngedit video numpuk gitu kan. Itu maunya aku selesaiin, tapi ternyata nggak bisa juga selama sama Levi di rumah sakit, karena ketika Levi-nya nggak tidur itu udah nggak bisa, aku nggak bisa pegang HP itu harus sama dia gitu. Maksudnya ya aku videoin dia, atau kita video rame-rame, atau video call atau apa gitu, harus ada dia. Kalau aku pegang HP sendiri, itu yang ada HP ku dilempar sama dia, diambil dilempar gitu. Terus kalau misalnya dia tidur, ya kadang aku pun akhirnya ketiduran. Berapa kali kan bangunin kebangun karena perawat masuk mau cek apa gitu, aku baru kebangun, aku ketiduran gitu. Kayak gitu. Jadi bener-bener kemarin tuh kami cuma berdua, ya udah kegiatannya kayak kegiatan di rumah aja gitu. Karena aku pun juga nggak bisa terlalu intens pegang HP kan waktu itu. Jadi aku pengen kegiatanku itu seperti biasa, berjalan seperti biasa, tidak ada yang bikin banyak chat ke aku, banyak telepon, banyak apa gitu, karena emang kondisiku sedang tidak memungkinkan gitu. Kalau misalnya kondisiku dalam kondisi sehat, nggak apa-apa gitu. Maksudnya aku bisa teman-teman mungkin yang tahu kabarnya Levi pengen jenguk atau apa, aku bisa nemuin. Tapi karena kondisinya lagi flu berat gitu, yang ada ntar kalau ada yang jengukin tertular sama flu aku gitu. Jadi makanya aku baru bisa share sekarang, karena aku tahu gimana rasanya ada orang yang kita peduliin gitu kan. Itu ada berita kayak gini terus kita nggak tahu gitu. Jadi kayak, aku nggak tahu sih, kok nggak cerita sih, kayak gitu loh. Aku tahu rasanya itu gitu. Jadi aku nggak pengen teman-teman atau saudara-saudara semuanya yang kemarin memang tidak kita kasih tahu itu punya rasa kayak gitu. Jadi emang mohon maaf banget, karena kondisinya kebetulan aku tidak fit. Jadi aku keep, bener-bener aku keep biar akunya pun harus sehat kan, buat nemenin Levi. Jadi aku pengen akunya juga bisa cepet pulih, Levi-nya cepet pulih. Jadi aku bisa total nungguin jagain Levi-nya gitu biar cepet pulang. Pikirannya kan kemarin itu, pokoknya pengen cepet pulang. Jadi bener-bener di rumah sakit itu ya udah cuman mondar-mandir berdua, main kesana sini ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus memang ya itu pengennya cuma nggak ada niatan disembunyiin, nggak ada. Aku tahu kan aku anak media sosial sekali gitu. Jadi ya itu, aku benar-benar harus nahan nih, jangan sampai ada kejepret rumah sakit apapun
jangan sampai nih gitu. Karena nanti kalau udah satu tanya yang lain tanya gitu. Problemnya kalau udah chat begitu, aku harus pegang HP. Kalau kondisi COVID mas, saya 24 jam pegang HP bisa gitu. Kebetulan kondisi saya memang kemarin itu, yang tahu, yang ketemu aku sebelum hari Minggu itu pasti udah tahu banget kondisiku kayak apa, bentukanku kayak apa, dan aku bener-bener lebih diem kayak apa, karena itu tadi itu dah kacau. Oh iya bener, ada yang terlupa. Setelah aku bertanya kepada dokter penyebabnya apa gitu kan, karena kan memang kepikirannya di hari Sabtu atau hari Minggu kegiatannya padat, ternyata tidak. Jadi memang Levi ini kan masa-masa observasi ya, lagi kepo gitu kan, lagi pengen cobain apa-apa dan sering banget apa-apa tuh dimasukin mulut, entah mainan, entah dari ngorek-ngorek apa dan lain-lain gitu. Nah itu salah satunya penyebabnya dari situ. Jadi tidak hanya dari makanan. Kalau orang mikirnya makanan nih apa nih gitu, enggak gitu. Malah faktor terbesar yang ketika dokter ngomong, aku bilang iya bener, Levi masih sering masukin entah apapun itu ke mulut gitu. Dan problemnya adalah lebih cepet dia begini daripada kita ngelarang tuh lebih cepet tangannya buat ke mulut gitu loh. Jadi ya gimana dong, anak-anaknya lagi observasi segala hal yang ada di lingkungan mereka, tapi emang resikonya memang salah satunya sih begini gitu. Jadi ya terus aku tanya lagi apakah 1-2 hari gitu, jawabannya enggak. Karena si amuba ini dia tuh butuh waktu untuk membelah diri. Jadi dia tuh sudah ada di tubuh ini tuh beberapa hari gitu loh. Beberapa hari, dan muncul gejalanya tuh baru sekian hari gitu. Kalau aku baca, aku kemarin juga sempat searching karena nggak sempat nanya, itu kurang lebih bisa sampai 2 mingguan. Jadi si amubanya ada di tubuh kita 2 minggu yang lalu itu dia berkembang biak dulu, akhirnya muncul gejala muntah dulu, atau diare dulu, atau panas dulu. Biasanya antara 3 ini, muntah, diare, sama panas. Nah, mana yang keluar dulu, nah itu baru kayak dia tuh cukup untuk mengeluarkan gejala gitu. Jadi bukan karena hari Sabtu atau hari Minggu kegiatan padat dan lain-lain tuh enggak gitu. Tapi itu memang sudah ada di dalam dirinya dia tuh beberapa hari yang lalu begitu. Jadi sebenarnya tergantung imun tubuh, mungkin juga Sabtu Minggu lagi padat acaranya, jadi akhirnya dia muntah, gejalanya keluar maksudku, akhirnya gejalanya keluar seperti itu. Semoga Levi cepat sehat pemulihannya, karena memang ini masih diare, cuman memang frekuensinya aja yang udah berkurang. Untuk obatnya masih sampai 1 minggu ke depan harus diminum rutin. Semoga anaknya masih bisa terhandle untuk minum obat dengan berbagai cara. Doakan mamanya juga bisa memberikan ABCD gitu kan, gimana caranya ngasih obat ke Levi, ngasih Maam juga, karena Maamnya juga masih dikit banget, masih ogah-ogahan gitu. Semoga Levi cepat baik. Buat teman-teman yang punya anak sepantaran Levi, ya memang salah satu resikonya begitu ketika anak-anak observasi lingkungannya. Jadi kalau misalnya memang ada gejalanya, kalau memang butuh segera di rumah sakit, ya segera ke rumah sakit nanti biar dapat perawatan yang lebih baik dan segera supaya tidak terlambat gitu. Oke, segini dulu ceritanya, panjang sekali ya. Panjang sekali ceritanya, memang ya cukup banyak sebenarnya yang bisa diceritakan dari kejadian kemarin. Kalau misalnya aku lagi fit, kayak storyku bakalan titik deh. Kayak yang waktu Levi lahiran itu, waktu di nicunya itu pasti bakalan begitu kalau misalnya aku lagi dalam kondisi fit. Cuma untungnya Tuhan kasih aku lagi sakit, jadi aku bisa fokus sama diriku sendiri biar cepat sembuh akunya, dan Levi juga bisa didampingi pemulihannya juga lebih cepat. Jadi aku memang minim interaksi sama luar, story pun dibatasin, chat pun kayaknya juga aku nggak terlalu aktif. Media sosial kemarin juga cukup aku batasin karena memang aku juga ada kerjaan ngedit, itu masih numpuk. Jadi ya begitulah, kadang ada apa ya, yang Tuhan kasih ini supaya aku ini, Tuhan kasih ini supaya aku ini, ya seperti itulah. Yang penting ada pelajaran yang bisa diambil aja. Cukup sekian ceritanya, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.
Sampai ketemu. Bye bye.